Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi di channel YouTube aku yang ngebahas tentang budgeting, saving, dan daily tips lainnya. Jadi di video kali ini adalah lanjutan dari video budgeting aku sebelumnya ya teman-teman. Jadi setelah budgeting kemarin, di video ini aku langsung cash stuffing ya teman-teman, atau memasukkan uang cashnya ke dalam dompet mingguan. Dan setelah itu aku juga mau isi sinking fund aku ya teman-teman. Jadi setiap minggunya aku itu selalu sisihkan ya untuk sinking fund meskipun nominalnya kecil. Nah itu dia tadi budgeting aku di minggu keempat. Sekarang kita lanjut ya untuk hitung uang cashnya apakah udah sesuai dengan total budget di minggu ini. Untuk di minggu ini budgetnya ada 320.000 dan untuk saving ada di 455.000. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah memasuki di minggu terakhir bulan Februari dan kita akan siap-siap untuk terima gajian. Nah di sini aku mau hitung dulu ya untuk uangnya. Aku pakai kalkulator supaya nanti nggak salah ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau samaan kalkulatornya atau alat budgeting lainnya, boleh banget ya klik link pembeliannya di deskripsi box. Untuk yang pertama di sini uang recehnya itu ada di 120.000 ya teman-teman. Kalau di minggu terakhir kayak gini tuh enak banget ya, karena semua uangnya tuh udah pada receh. Jadi kalau mau masukkan ke posnya itu nggak bingung. Karena aku paham banget ya, kalau misalnya nggak ada pecahan receh itu tuh susah ya teman-teman. Jadi kadang kepake dari pos kebutuhan lain. Dan lanjut untuk nominal 50 ribuan, di sini ada 2 lembar dan untuk yang 100.000 ada selembar ya. So totalnya ini ada 320.000. Alhamdulillah ini udah sesuai ya teman-teman dengan yang dibudgetkan di awal. Kemudian nanti setelah ini kita akan cash stuffing ya. Dan kalau kalian belum tahu, cash stuffing itu kita memasukkan uang cashnya ke dalam posnya masing-masing ya teman-teman. Sebenarnya kalian itu nggak harus pakai dompet, pakai amplop juga bisa ya. Yang penting setiap posnya itu terpisah satu sama lain. Tapi kalau mau memudahkan ya mendingan pakai dompet ya, karena bisa dibawa kemana-mana. Lanjut ya teman-teman, di sini aku mau mulai cash stuffingnya. Untuk yang pertama ada pos belanja mingguan. Di sini budgetnya 150.000. Untuk di minggu sebelumnya, alhamdulillah masih ada sisa ya dari budget belanja mingguan ini. Semoga di minggu keempat ini juga ada sisa. Selanjutnya untuk air galon, di sini aku budgetkan 20.000. Untuk gas di sini aku skip ya, karena biasanya aku itu masukkan di awal bulan aja sebesar 100.000. Untuk bensin seperti biasa ya, budgetnya 25.000 per minggunya. Alhamdulillah rezeki banget ya teman-teman kalau jarak dari kantor ke rumah itu deket, karena ya lumayan juga ya bisa memangkas ongkos bensin. Lanjut untuk pos kesehatan, di sini aku budgetkan 20.000 untuk jaga-jaga aja ya, karena memang aku udah stok vitamin. Untuk jajan atau fun, di sini aku budgetkan 50.000 ya teman-teman. Biasanya budget ini tuh aku pakai untuk segala hal ya teman-teman, kayak semacam makan di luar atau kalau mau jalan-jalan, dan bisa juga untuk jajan. Tentunya karena budgetnya terbatas, setiap minggunya kita harus pilih salah satu ya, minggu ini mau makan atau mau jalan-jalan. Itu dia cara aku supaya budget yang terbatas ini bisa mengcover semua keinginan kita. Karena balik lagi, kalau kita cuma mau menuruti keinginan kita aja tanpa diimbangi dengan kemampuan kita pribadi, ya pasti boncos ya teman-teman. Makanya penting banget menurut aku kita belajar untuk kontrol diri, meskipun gak mudah ya, apalagi banyak banget godaan di luar sana. Tapi insya Allah kalau kita punya niat yang kuat, kita pasti bisa berubah. Lanjut ya teman-teman, untuk dana tak terduga tadi aku udah masukkan ya 20.000, kemudian yang terakhir ada buah ya, seperti biasa 35.000. Alhamdulillah untuk cash stuffingnya udah selesai. Rasanya seneng banget kalau udah diatur kayak gini uangnya, jadi kita bisa membatasi ya diri kita untuk beli-beli sembarangan. Lanjut di sini aku mau isi sinking fund aku. Sebelumnya aku mau ambil dulu ya uangnya dari dompet Maybank aku. Nah ini tuh kayak semacam dompet serbaguna ya teman-teman. Kalian juga bisa pakai kok untuk budgeting, dan yang pasti harganya murah. Kalian kalau mau samaan boleh ya cek link pembeliannya. Di sini aku udah siapin ya uang savingnya di minggu ini. Nanti kita hitung dulu ya totalnya ada berapa. Jadi untuk nominal terbesar itu ada di tabungan mudik ya teman-teman, karena memang
memang ini tuh ada income tambahan ya dari Paksu. Alhamdulillah kita itu lagi mengejar dana mudik karena pengalaman kita ya mudik tahun lalu kita tuh habis-habisan banget. Karena pelajaran kita waktu itu kita nggak prepare dananya ya teman-teman dari jauh-jauh hari. Jadi ya terpaksa kita pakai uang yang ada. Jadi makanya sebisa mungkin di sini aku mempersiapkan banget ya untuk dananya supaya belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan buat teman-teman yang lagi berjuang juga untuk mengumpulkan dana mudik, semangat ya. Semoga Allah kasih rezeki yang banyak. Karena aku paham banget sih perjuangan ngerantau itu luar biasa banget ya. Dan apapun tujuan kalian, semoga niat baik kalian itu dimudahkan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Lanjut ke video ya teman-teman. Tadi aku udah hitung uangnya dan udah sesuai ya 455.000. Dan untuk yang pertama di sini aku mau masukkan ke dana mudik ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah mau penuh mencapai 5 juta. Nanti kalau misalnya udah goals aku juga akan nabung lagi ya teman-teman 5 juta lagi. Karena memang target aku itu di 10 juta ya teman-teman untuk mudik di tahun ini. Aku sengaja budgetkan lebih supaya nggak kepake ya dari dana-dana yang lain. Doaku semoga Allah berikan kelancaran, kemudian diberikan kesehatan ya untuk suamiku supaya bisa mencari nafkah dan keberkahan. Nah, di sini aku udah masukkan ya uangnya 400.000, so totalnya udah ada 3.300.000. Dan seperti biasa untuk nominal 1 jutanya ini aku tukar ya dengan slip karena ini aku mau masukkan ke RDPU. Buat teman-teman yang belum tahu RDPU itu adalah reksadana pasar uang ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu jenis reksadana yang sangat minim resikonya. Insya Allah ini akan aman dalam jangka waktu pendek ya, jadi nggak perlu nunggu jangka lama. Karena daripada uangnya itu ditaruh di rekening aja yang memang bisa tergerus sama biaya administrasi ya, makanya di sini aku masukkan ke RDPU. Meskipun returnnya atau keuntungannya nggak terlalu banyak, tapi lumayan aja ya untuk mengamankan nilai uang kita. Lanjut di sini aku mau isi dana darurat. Ini nggak pernah ketinggalan aku isi ya teman-teman. Setiap bulan aku selalu usahakan untuk isi. Karena keadaan darurat nggak ada di tanggalan kalender ya teman-teman. Makanya kita harus persiapkan dananya supaya nanti ketika butuh kita ada uangnya. Kalau kata orang-orang itu bilangnya sedia payung sebelum hujan. Aku setuju ya teman-teman. Kalau sesuatu yang bisa direncanakan maka kita bisa persiapkan dari jauh-jauh hari. Dan untuk dana darurat ini tadi aku masukkan 25.000, alhamdulillah udah terkumpul 300.000. Lanjut untuk servis di sini aku masukkan juga ya 25.000, so totalnya udah ada 350.000. Alhamdulillah ini udah lumayan banget. Mungkin di bulan depan aku bisa penuhin ya untuk budget servis. Menurut aku sebenarnya ngatur keuangan itu basic skill yang harus kita punya ya untuk bertahan hidup. Cuma sayangnya nggak banyak orang di sekitar kita yang mengajari tentang cara ngatur uang. Padahal menurut aku ini penting banget supaya kita nggak kerja-kerja terus, tapi kita juga bisa mengelola keuangan kita ya, supaya di masa yang akan datang atau di masa tua kita bisa menikmati. Tapi jujur aku itu baru sadar juga ketika nikah ya, ternyata ngatur duit itu sepenting itu. Lanjut ke video, tadi aku udah masukkan juga ya ke sinking fund eating out sebesar 5.000 ya, so totalnya udah ada 85.000. Alhamdulillah untuk isi sinking fund-nya udah selesai. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Aku pamit ya teman-teman. Kalau ada kekurangan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.